Salam sehat tanpa narkoba. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sesmenko Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Dan Puspom TNI Bapak Majen TNI Yusri Nuryanto SIP CHRMP. Yang saya hormati Bapak Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol Ahmad, penyidik Madya Direktorat 4 Anti Narkoba, tamu undangan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah bahwa itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu sekalian hadirin untuk mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menghadiri konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika dan pengungkapan kasus cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba dan zat adiktif oleh petugas gabungan Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala BNN Republik Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, kepada seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, kepada Bapak Menko Polkam, dan pimpinan kementerian serta lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, serta kepada pimpinan seluruh instansi pemerintah yang telah memberikan dukungan, memperkuat jalinan kolaborasi, dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam gerakan perlawanan terhadap jaringan sindikat narkoba. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pemusnahan barang bukti narkotika pada hari ini dilaksanakan di dua lokasi. Pertama di lapangan BNN yang hari ini kita sedang hadiri dengan menggunakan mesin insinerator untuk memusnahkan sebagian barang bukti dalam jumlah yang terbatas karena keterbatasan alat yang kita gunakan di tempat ini. Dan lokasi kedua difasilitasi oleh milik PT Jasa Medivest Plan di Dauan, Karawang. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada para wartawan untuk mengikuti secara seksama prosesi pemusnahan, mulai dari tahapan penimbangan, pemindahan barang bukti sejak dari lapangan BNN menuju lokasi fasilitas pemusnahan milik PT Jasa Medivest Plan sampai pada tahap pemusnahan seluruh barang bukti. Pelibatan para wartawan sebagai bentuk kontrol dan untuk mengedukasi publik terkait proses pemusnahan barang bukti narkoba. Hadirin yang saya hormati, pada konferensi pers hari ini dalam suasana perayaan kemerdekaan Indonesia di bulan kemerdekaan Agustus 2025, izinkan kami menyampaikan sambutan dengan mengangkat tema semangat memerdekakan anak bangsa dari penjajahan penyalahgunaan narkoba. Tema ini sebagai refleksi atas fenomena sindikasi kejahatan narkoba yang sampai saat ini memasuki tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia masih menjadi ancaman dan penghambat laju pembangunan manusia Indonesia. Peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar masyarakat perkotaan, namun telah meluas dan merambah ke pedesaan dalam bentuk narkoba paket hemat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat pedesaan.
Peredaran gelap narkoba yang menyasar sampai ke pelosok-pelosok desa merupakan suatu bentuk ancaman dan gangguan keamanan bagi manusia. Hadirin yang saya hormati, sejak dibentuk Des Pemberantasan Narkoba oleh Menko Polkam, pelaksanaan operasi pemberantasan narkoba oleh petugas gabungan berlangsung semakin efektif. Operasi pemberantasan narkoba telah berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah signifikan yang memberikan dampak positif, yaitu berkurangnya narkoba di lapangan, di pasaran. Namun juga berdampak pada lonjakan harga narkoba yang semakin menggiurkan para sindikat peredaran gelap narkoba, peredaran gelap barang haram ini. Oleh karena itu, kita perlu menggelar operasi berkesinambungan untuk memutuskan mata rantai peredaran gelap narkoba sampai pada titik yang paling rendah. Berbagai data pengungkapan kasus jaringan sindikat narkoba menunjukkan bahwa 10 wilayah teridentifikasi sebagai jalur masuk yang paling rawan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, yaitu wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Sumsel, Kepri, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan seluruh wilayah pesisir barat pantai Sulawesi. Berdasarkan data tersebut, BNN bersama-sama instansi lainnya akan mengintensifkan operasi di wilayah-wilayah tersebut untuk menekan dan memutus jalur peredaran, penyelundupan, dan peredaran gelap narkoba dari hulu sampai ke hilir, khususnya untuk mencegah pengiriman narkoba dari luar negeri. Sebagai upaya pencegahan peredaran gelap narkoba ke Indonesia, BNN juga telah memperkuat jalinan kerjasama dengan aparat penegak hukum negara Myanmar yang kita kenal saat ini tempat produksi secara masif narkoba di wilayah Asia Tenggara. Kerjasama ini untuk memudahkan koordinasi dan bertukar informasi dalam rangka memutus urat nadi pergerakan aktivitas jaringan sindikat Golden Triangle yang akan menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Melalui penguatan kerjasama ini, diharapkan aktivitas penyelundupan narkoba dari kawasan Golden Triangle dapat dicegah sejak dari sentra kawasan produksi tersebut. Hadirin yang saya hormati, selama bulan Agustus ini BNN telah mengungkap sejumlah kasus pengiriman narkotika dan zat psikoaktif baru. BNN mengungkap kasus pengiriman paket narkotika berupa ganja sintetis jenis MDMB 4N Pinaka sebanyak 80 ml dan 1 buah vape pouch yang dikirim dari Malaysia. Selain itu, BNN juga mengungkap kasus pengiriman narkoba jenis ketamin bubuk yang berasal dari Prancis sebanyak 3 kg yang diduga akan dibuat bahan liquid vape, serta berhasil menemukan 1.860 cartridge yang berisi cairan etomidate yang akan diedarkan dalam bentuk liquid vape atau rokok elektrik. Penemuan beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan zat-zat psikoaktif baru yang memiliki efek seperti narkotika semakin cepat dan mulai masif beredar di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan terkait zat-zat psikoaktif baru menjadi kebutuhan mendesak guna melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan zat-zat psikoaktif baru yang saat ini banyak dipergunakan dalam campuran liquid vape atau rokok elektrik. Hadirin yang saya hormati, pada momentum Bulan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, saya sebagai Kepala BNN mengajak semua elemen bangsa, kepada para pimpinan kementerian dan lembaga, pimpinan daerah, dan para kepala desa dan lurah agar semakin menguatkan semangat dalam melindungi masyarakat dari pengaruh tipu daya jaringan sindikat narkoba. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, saat ini kita perlu merefleksikan peringatan keras dari Presiden Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah.
Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ucapan ini sebagai peringatan kepada seluruh elemen bangsa agar selalu mewaspadai adanya para pengkhianat bangsa yang secara sadar maupun tidak sadar berniat menghancurkan sesama anak bangsa dengan melibatkan diri dalam sindikasi peredaran gelap narkoba demi meraih keuntungan finansial semata. Terkait upaya penegakan hukum terhadap jaringan sindikat narkoba, saya menghimbau kepada para aparat hukum agar senantiasa mendengarkan suara hati nurani dan mata batin. Jangan sampai terperdaya dengan nilai mata uang. Saya ulangi, ini menjadi catatan saya. Terkait upaya penegak hukum, terkait upaya penegakan hukum terhadap jaringan sindikat narkoba, saya menghimbau kepada para aparat hukum agar senantiasa mendengarkan suara hati nurani dan mata batin. Jangan sampai terperdaya dengan nilai mata uang yang akan menggelapkan kejernihan suara nurani dan pikiran yang mengakibatkan keterpisahan kita dengan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum. Mari bersama-sama kita lanjutkan estafet perjuangan para pahlawan bangsa dengan menjadi patriot kemanusiaan yang siap bertempur melawan jaringan sindikat narkoba. Mari bersama-sama kita lanjutkan estafet perjuangan para pahlawan bangsa dengan menjadi patriot kemanusiaan yang siap berperang melawan jaringan sindikat narkoba dimanapun dan sampai kapanpun, dalam rangka membangun generasi bangsa yang unggul, berbudi luhur, dan berdaya saing untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Boleh tepuk tangan buat Bapak Kepala